Soalnya saya punya problema banyak. Antum gak punya problem? Gak punya masalah antum? Hebat banget antum. Cerdas banget antum. Ya, keren bener antum, kuat bener. Ya Allah, saya mengeluh di hadapan Allah. Ya Allah, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sudah kita kerjakan salat tarawih 2 malam ini. Dan kemarin dengan satu versi sendiri, yaitu bacaan-bacaan setelah surat Al-Fatihah bisa bebas pilih. Cuman untuk mengingatkan imam, memang dibaca secara berurutan dari surat At-Takatsur sampai surat Al-Lahab. Jadi 10 kali salam 20 rakaat. Itu yang sholatnya 20 rakaat plus witir 3 rakaat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Kitab Matan Takrib, segera beli. Ini sudah sampai di kitab sholat. Tadi malam kitab Taharah selesai. Kitabus sholati, asalnya hada kitabus sholah. Ini kitab yang menjelaskan tentang ibadah salat. As-sholatul mafrudatu khamsun. Salat yang diwajibkan itu ada 5. Az-zuhru pertama, salat zuhur awal waktiha zawalus syamsi. Awal waktunya adalah tergelincir matahari, wa akhiruhu, dan akhirnya idza sara dhillu kulli syai'in mislahu, bayangan tiap-tiap sesuatu semisalnya. Ini HP kita dirikan. Bayangan ke timurnya ini misalnya 20 cm, maka bayangan ke timur 20 cm memanjang itu adalah akhir daripada waktu sholat zuhur. Makanya kalau santri mah nggak usah jamnya mati, nggak ada problem sholat zuhur, asal terang aja, mataharinya ada, ukur aja, oh udah masih ada zuhur. Ini cuma 10 cm, saya ukur baru 7 cm, masih ada zuhur. Kalau sudah lewat dari 10 cm, maknanya itu sudah habis waktu zuhurnya. Tergantung apa yang Anda dirikan. Kalau 1 meter, bayang 1 meter. Kalau 2 meter, bayangan 2 meter. Nampak ke sana, habis. Itu waktu zuhur. Wal asru yang kedua, ba'da dzil zawal, setelah bayangan tergelincir. Wal asru yang kedua, salat asar, wa awal waktiha, awal waktunya az-ziyadatu, tambah, ala dzillil misli, atas bayangan yang semisal, yang sebanding, wa akhiruhu fil ikhtiyar ila dzillil mislain, yang akhirnya salat zuhur masih dalam waktu yang pilihan sampai 2 kali bayangan yang semisal. Ini 10, maka 10 lebih itu masuk sholat asar. 2 kali ini berarti itu adalah waktu yang paling bagus untuk sholat asar, waktu pilihan. Lewat dari 2 misal ini 20 cm, berarti di bayangan itu lebih, berarti itu sudah waktu yang bisa jadi waktu karohah, waktu yang dimakruhkan untuk melaksanakan sholat. Kenapa? Ya kalau ditunda-tunda makruh, tapi kalau ketiduran tidak makruh. Kapan waktu sholat asar? Ya sebangunnya kita. Bangunnya kapan? Isya. Itu waktu sholat asar.
Kapan waktu sholat subuh? Ya sebangunnya kita. Kalau kita tidurnya di asrama sendirian di kos, nggak ada yang bangunin kan? Jam 9 pagi belum sholat subuh, ya itu waktunya bangun langsung. Udah kadang udah terlambat nggak sholat subuh. Jangan begitu. Itu 2 kali salahnya, udah terlambat nggak sholat subuh. Jadi waktu sholat subuh ya waktu kita bangun dari kita tidur. Jangan udah jam 9 nggak sholat. Ya nggak begitu. Itu kodoan apa adaan? Bisa jadi adaan karena memang ketiduran. Tapi kalau yang bisa jadi kodoan karena bukan waktunya. Wa akhiruhu fil ikhtiyar iza ila dzillil muslim wa fil jawaz, dan masih boleh melaksanakan sholat asar ila ghurubis syams, sampai terbenamnya matahari. Jadi kalau matahari kelihatan di ufuk sebelah barat udah mulai tenggelam, itu masih ada 1/4, setengah, 1/2/3 masih kita boleh melaksanakan salat asar kalau memang kita ketiduran. Tapi kalau sengaja sholat udah terbenam matahari, itu waktu makruh buat kita. Itu masih boleh buat orang-orang yang tidak dengan sengaja menunda ke waktu itu. Wal maghribu, yang ketiga salat maghrib waktu dan waktunya salat maghrib wahidun, satu doang. Wa huwa ghurubus syamsi, itu terbenam matahari, wa bimiqdari ma yu'adzinu wa yatawaddau, ya, dan dengan sekedar waktu yang dipakai untuk azan oleh seseorang, wa yatawaddau, dan pakai berwudu. Dari sini makanya saya sampaikan berulang kali dengan guru-guru dan sebagian jamaah, kita puasa itu jangan berbukanya jangan di rumah, nunggu berbukanya di masjid atau di musola, atau di rumah boleh, tapi bukan dengan siap makanan yang banyak. Air putih 1 gelas, korma 3 butir, 1 butir cukup, tapi dikunyah dengan halus. Ini mau berbuka puasa, kormanya rujaknya 1 mangkok, kemudian apalagi kolaknya 1 mangkok, gado-gado 1 piring. Ya sholatnya kapan? Sholat maghribnya kapan? Ya terlambat toh. Terlambat, dan itu sengaja Anda lakukan. Kalau di Masjid Madinah, di Masjid Nabawi, semua orang berbuka puasa di masjid dan di musola. Saat detik-detik azan berkumandang, itu minuman ada di depan, makanan 3 butir korma ada, tangannya terus begini, ya Allah, absen, ya Allah saya kok lemah banget, ya Allah berikan kekuatan, ya Allah saya kok malas banget, ya Allah berikan semangat, ya Allah saya kok bebel bener, ya Allah gak hafal-hafal surat Tabarak, ya Allah berikan saya kecerdasan, gitu loh. Itu minta di tangannya terus menengadah ke langit. Ini kadang-kadang mau bulan puasa ini memang di kita memang jadi tradisi, bukan jadi bulan ibadah. Begitu masuk Ramadan, di pinggir jalan itu tukang es buah, tukang kolak, segala macam, masya Allah. Akhirnya kita terbawa arus. Soalnya saya punya problema banyak. Antum gak punya problem? Gak punya masalah antum? Hebat banget antum. Cerdas banget antum. Ya, keren bener antum, kuat bener. Ya Allah, saya mengeluh di hadapan Allah. Ya Allah, ya Allah, saya lemah, ya Allah. Saya minta sama Allah. Minta sama Allah yang maha kaya, yang maha diraja, yang maha kuasa, begitu. Nah ini waktu maghrib nih, saya jelaskan kenapa saya teriak-teriak kemarin berulang kali. Tolong Bu, bukannya jangan di rumah. Ajak anak-anak ke musola, ke masjid. Duduk di situ dengan air putih 1 gelas saja. Sama korma 3 butir, jangan banyak-banyak. Paling banyak 7 butir. Kalau 7 butir nggak usah makan lagi. Langsung sampai taraweh. Lah bagaimana mau kuat taraweh? 1 mangkok.
es buah, 1 mangkok kolak pisang, 1 piring gado-gado atau lontong 3 biji. Bagaimana kagak penuh perutnya? Ya Allah, coba dirubah dong, dirubah mulai tahun ini mah baru 2 hari nih. Besok hari yang kedua. Ayo di pojokan no, mojok no. Apalagi yang muda-muda yang belum punya keluarga, minta ya Allah. Atau yang punya anak, punya istri, ya Allah. Emang bisa ngurus anak? Bisa ngurus istri? Nggak bisa. Bisa jaga suami? Nggak bisa. Jadi awal maghrib dan waktu sholat maghrib. Yang ketiga, waktunya wahidun, cuma 1 waktunya, tidak ada pilihan. Wa huwa ghurubus syamsi, itu terbenam matahari, matahari terbenam, itu masuk waktu sholat maghrib. Kita dalam perjalanan khusus dan waktu-waktu yang darurat, langsung qomat Allahu Akbar, sholat maghrib. Nah, makanya setelah adzan berkumandang, batalin puasa, korma 3 butir, minum air putih, terus berdoa lagi 5 menit, qomat Allahu Akbar, sholat maghrib. Dia biar di rumah kayak gitu, nanti sama anak-anak duduk, jangan di depan meja makan yang penuh dengan berbagai macam jenis makanan. Emang lagi lapar, habis 1 mangkok kolak, 1 mangkok ini, 1 mangkok ini, habis. Artinya perutnya sakit. Ya nggak sampai dong. Sumu tasihu wa taktasidu, puasalah anda akan sehat dan anda akan hemat. Nggak sampai, nggak akan kena. Puasalah anda akan sehat dan anda akan hemat, nggak akan kena. Tapi kalau dengan seperti itu tadi kena. Kenapa? Udah berbuka, udah sholat, udah berdoa, pulang gontai makan santai sedikit. Kan bisa dikunyah tuh makanannya dengan halus. Kalau dikunyah dengan halus, vitamin semua, nggak ada yang ampas. Ya kita Masya Allah jadi ampas, nggak jelas. Perut kita suruh giling. Perut itu kan lembut, selembut sutra. Khusus tuh, bukan untuk giling, yang giling gigi kita. Yang sampai umur 90 nggak ada yang copot. Keren. Bagaimana nggak copot? Minumnya es dingin banget. Kalau nggak kopi panas banget. Tuh gigi tersiksa dia. Ya, kalau nggak makan kacang keras banget gitu loh. Akhirnya gompal giginya. Ya. Nah, batas waktunya wabimik dari mayu adzinu, dan dengan ukuran waktu yang dipakai adzan oleh seseorang, wayatawaddo, dan dipakai berwudu. Segitu doang. Wayastamirru wayasturul aurata, dan menutup aurat. Aurat laki-laki dan perempuan beda-beda. Wa yuqimus sholata, dan wa yastur aurata, pakai kain, pakai baju. Kita habis azan, wudu, terus pakai baju rapi. Wa yuqimus sholat, dan qomat. Wa yusalli 5 raka'atin, dan sholat seseorang 5 waktu, 5 rakaat. 5 rakaat maksud saya, habislah waktu sholat maghrib. Kan gak lama tuh ya. Azan, berwudu, pakai sarung, terus qomat. Habis qomat kita sholat berapa rakaat? 5 rakaat, habis waktu sholat maghrib. Nah, kalau gontai habis, apalagi kalau bapak-bapak yang masih merokok, habis dah sholat maghribnya. Sepiring masih ngisep 1 batang, lewat sholat maghribnya, habis ya. Makanya nggak kena tuh, kena. Wal isya, dan yang berikutnya ada yang keempat, sholat isya. Wa awal waktu, dan awal waktu sholat isya idza ghaba syafaqul ahmaru, apabila telah hilang asyafaqul ahmar, mega yang berwarna merah di sebelah barat. Wa akhiru, dan akhirnya waktu sholat isya fil ikhtiyar, dalam waktu yang masih cantik dan bagus, ila thuluthil lail, sampai 1/3 malam. Wa fil jawaz, dan masih dalam keadaan boleh kita sholat isya ila turuil fajri tsani, sampai terbit fajar yang kedua, artinya sampai subuh. Di sini kita makanya pas bangun sahur
jam setengah 4, belum sholat isya, kebablasan, capek banget, habis kerja pulang nggak pakai sholat tarawih, tidur aja langsung, belum sholat isya. Nah, kita bangun sholat isya dulu, makan sahur. Makan sahur sunnah, sholat isya wajib. Wasubuhu, dan yang berikutnya sholat subuh. Yang kelima, wa awal waktunya, dan adapun awal waktunya sholat subuh, tulu'ul fajri tsani, munculnya terbitnya fajar yang kedua. Kalau fajar yang kedua itu membentang dari arah selatan ke utara, timur sebelah timur, utara selatan ke utara itu membentang dia. Kalau fajar yang itu sodik namanya, fadrus sodik. Al-fadrul kadzib, dia memancar ke atas. Kalau terang begini ke atas memancar, itu belum subuh. Jadi kalau sudah ke sana membentang utara selatan di sebelah timur, itu pertanda sudah subuh. Wa akhiruhu, dan akhirnya fil ikhtiyar, dalam yang masih pilih waktu pilihan ilal isfar, sampai remang-remang. Fil jawaz, dan dalam waktu yang dibolehkan sholat subuh ila tulu'is syamsi, sampai terbit matahari. Itu waktu sholat yang 5 waktu. Bismillah. Faslun, adapun pasal ini, hada faslun, itu takdirnya, ini khobar mubtada mahdzuf. Adapun ini pasal wa syaraitu wujubis shalah salah satu asya'a, adapun syarat wajib salat itu ada 3 perkara, 3 macam. Al-Islam, pertama Islam, wal bulug, yang kedua baligh, dewasa, wal aqlu, dan yang ketiga berakal. Wa huwa haddut taklif, itulah yang disebut dengan batasan mendapat beban perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau masih belum balik, dia belum wajib, tapi dilatih. Ya, kalau belum balik, dia belum wajib, tapi tetap harus dilatih untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, termasuk di dalamnya adalah sholat. Wassalawatul masnunatu, dan sholat-sholat yang disunahkan khamsun, ada 5. Al-idan, al-idani. Pertama, 2 sholat hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Aida itu Id, Idul Fitri. Makanya Aida itu namanya pakai Aida, karena bulan Syawal lahirnya. Ya, Aida mukhbita. Wal kusufani, dan sholat 2 gerhana matahari dan bulan. Itu sholat disunahkan. Makanya kita kalau ada gerhana, artinya apa di situ? Umat Islam harus paham ilmu antariksa dan ilmu falak, gitu loh. Jadi tahu waktu gerhana, tahu tanggal apa, bulan sekian, tahun sekian, jam sekian, itu tahu. Dia kan dari pesannya begitu, bukan sholat gerhananya doang, tapi pesannya kita harus paham tentang ruang angkasa dan planet yang ada di atas gerhana, sehingga tahu kita nanti batasan-batasan untuk gerhana matahari dan bulan. Wal istisqa, dan sholat minta hujan. Alhamdulillah, antum punya negara keren bener, hujan tiap minggu nggak pernah lepas, apalagi kalau di kawasan Bogor dan sekitarnya. Kalau di Arab Saudi setahun cuman hitungan jari sebelah kanan. Musimnya 2 musim, musim panas dan musim dingin. Itu makanya kalau mereka hujan datang, mereka turun semuanya dari rumahnya, perabotan dikeluarin, dihujanin, mobil dihujanin, dia pun hujan-hujanan. Yang bersangkutan, kita hujan-hujan pilek. Enggak di sana. Ya, hujan yang membawa barakah. Makanya begitu hujan, ghaisan mughitha, ghaisan mubarakah, ghaisan mughitha, ghaisan mubarakah. Kita cicing bae malam nonton TV. Ya meleduk. Allahu akbar. Wa sunanu tabi'atul lil faradi, dan sunat-sunat yang mengikuti sholat-sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu, sab'ata asyara rakaatan, 17 rakaat.
Rakaat al-fajri pertama 2 rakaat sholat fajar. Sebelum subuh jangan ketinggalan. Rakaat al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar, sunnah fajar. Kalau di sana nggak ada sholat subuh di Mekah, yang ada sholat apa? Sholat fajar. Ya, nggak ada sholat subuh, yang ada sholat fajar. Kita kebiasaan itu juga salah kaprah. Mana bilang sholat fajar? Sholat apaan? Sholat fajar. Jadi jangan sampai ketinggalan sholat sunnah qabliyah subuh. Miskin banget dah kalau kita ketinggalan sholat sunnah qabliyah subuh, nggak punya apa-apa di dunia. Kalau kita sholat qabliyah subuh 2 rakaat, khairun minad dunya wa ma fiha. Kita punya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Wa arba'un qablal zuhri 4 rakaat sebelum salat zuhur. Wa raka'atani ba'da 2 rakaat setelah salat zuhur. Wa arba'un qablal asri 4 rakaat sebelum salat asar. Wa raka'atani ba'dal maghrib 2 rakaat setelah maghrib. Wa salasun ba'da al-isya dan 3 rakaat setelah salat isya. Yutir bi wahidat minhunna, mengganjilkan siapa seseorang yang salat biwahidati dengan 1 minhunna dari yang 3. Itu batas 17 rakaat. Makanya 17 rakaat sama 17 rakaat udah berapa? Udah 34 ya. Jadi hitung-hitungnya ya 50 juga. Jangan sholat sunnah yang lainnya. Satu hari satu malam kita sholat itu 50 waktu, 50 rakaat. 50 rakaat. Ya. Kan pertamanya dapat perintah sholat berapa? 50. Ya, 50. Jadi wasalatun nawafil muakkidatun. Wasalatun nawafil muakkidatun, ada 3 sholat sunnah yang sangat dikuatkan, muakkidat. Sunnah muakkadah, sholatul laili. Pertama sholat malam, sholat tahajud. Ya. Wa sholatud duha, yang kedua sholat duha. Jangan sampai ketinggalan ini. Mau kuat, mau hebat, mau hebat harus sholat malam. Terutama guru-guru doakan murid-muridnya. Murid-muridnya didoakan, di absen satu-satu di sholat malam. Terutama anak-anaknya. Kalau anak lebih daripada muridnya, anak-anak lebih daripada muridnya. Makanya anaknya sebut duluan, absen duluan wajah anaknya. Karena anak tuh murid kita juga kalau bahasa sederhananya. Kita ngajar dia dari kapan? Dari bangun dia lahir, itu ngajar dia sudah. Kita ajarin dia. Itu murid kita. Murid kita yang paling utama. Kita ajarin dia. Sampai pakai celana, pakai baju, dan seterusnya. Makanya orang tua itu luar biasa. Guru di atas guru. Ya kalau guru kan ngajar anak paling kecil banget TK apa udah. Baik kalau orang tua ngajar anak, Masya Allah. Masya Allah. Jadi kalau macam-macam sama orang tua emang berat. Nah orang tua itu bukan guru biasa, super guru. Guru saja kita wajib menghormati. Bagaimana orang tua? Guru dan orang tua itu adalah memang sejajar. Ya, cuman kalau guru tidak sejajar dengan dengan Allah dan Rasulnya. Tapi kalau dia disejajarkan dengan orang tua, guru ya sangat pantas karena dia mendidik dan mengajar kita pula. Makanya jangan nakal sama guru, apalagi sama orang tua. Karena orang tua adalah guru di atas guru. Yang ngajar kita sejak dalam perut kandungan ibunya sudah diajarin. Di perut itu diajarin sama ibunya, sama bapaknya, ya. Kemudian wa sholatud duha, wa sholatut tarawih. Nah, yang ketiga sholat tarawih yang tadi kita lakukan. Jumlah rakaatnya variatif dari mulai 11, 23 sampai 33. Mau 33 besok? Ya. Aduh, 33 tinggal imam doang jangan. Mamunya hari semua. Ya. Kalau di Masjidil Haram itu
Pertama 23. Terus kalau di malam 10 terakhir itu 20 plus 13 plus 11. Jadi 31 rakaat. Karena 20 tarawihnya nanti salat tahajudnya 11. Tapi 11 itu juga 1 juz. 1 juz, Masya Allah. Dari mulai jam 1 sampai jam 3. Berapa jam tuh? 2 jam. 11 rakaat 2 jam. Nah, di sini kita tinggal pilih, karena sunnah, jangan jadi ribut. Bersaudara sesama umat Islam itu adalah wajib. Innamal mu'minuna ikhwah. Kalau pakai innama itu namanya adatul hasr. Dalam ilmu balaghah itu adalah perintah yang sangat berat. Sesungguhnya yang namanya orang Islam semuanya adalah saudara. Kalau sholat sunnah, kalau sholat raweh sunnah, itu wajib. Jadi bersaudara itu wajib. Makanya nanti saya ajarkan di sini bagaimana sholat orang-orang NU. Kalau kita biasa dan bisa sholat orang-orang NU, sholat di Muhammadiyah lebih gampang. Pertama rakaatnya lebih dikit, ya enggak? Kagak pakai doa rame-rame, enak kita. Jadi jadi imam nggak ketahuan nggak bisa baca doa. Ya, teman-teman di Muhammadiyah, teman-teman di Persis lebih gampang. Kita kalau nggak bisa tradisi NU, berat loh, di lingkungan Indonesia berat. Harus tahu tradisi NU. Nah, ini terkait dengan sholat-sholat sunnah yang sangat dikuatkan. Kemudian yang berikutnya paslon. Di tahun depan yang baca udah guru-guru nih, saya nggak baca lagi. Depan kelas masing-masing. Ya. Wa syaraitu as-salati qabla dukhuli fiha khamsatu asya'a. Syarat-syarat sholat sebelum masuk pihak dalam sholat, khamsatu asya' itu 5 perkara, 5 macam. Taharatul a'dha minal hadasi wan najasi. Pertama, sucinya anggota badan kita dari hadas dan najis, baik hadas kecil ataupun hadas besar, baik najis ringan ataupun najis berat. Kalau najis mukhaffafah kan gampang bersihinnya. Najis mukhaffafah, najis yang ringan adalah najis yang mudah membersihkannya. Tangan kita basahkan air di keran, terus cepretin seret-seret, selesai. Kalau najis mutawasithah, buang dulu najisnya, udah nggak kelihatan najisnya, nanti baru dibersihkan, dicuci, maksud saya diguyur air 1 kali, 3 kali keren. Itu najis. Wasatrul aurati yang kedua menutup aurat. Bilibasin tahirin, dengan pakaian yang suci. Wal wuqufi an makanin tahirin, dan berdiri di atas tempat yang suci. Wal ilmu bidukhulil waktu, dan tahu tentang maksud dengan masuk waktu. Wastiqbalul kiblati, dan menghadap kiblat. Itu tadi ada 5 catatannya. Syarat-syarat sebelum waktu sholat. Sebelum sholat kita kerjakan, itu 5 syarat harus kita miliki. Wa juzu tarkul kiblat fi halatain. Boleh meninggalkan arah kiblat dalam kedua kondisi. Fi syiddatil khauf, pertama dalam sangat ketakutan. Nah, perang makanya ada sholat khauf. Ada sholatul khauf, itu ada 3 cara. Ada musuh di arah kiblat, satu cara. Musuh di belakang kiblat, 1 cara. Musuh berkecamuk di mana-mana, itu 3 cara. Nah, itu ada caranya dalam fikih, dan itu hukum yang sudah paten. Nah, kita takut bukan saja dalam kondisi perang, takut kita punya mobil, kita punya barang, kita punya barang berharga hilang. Nah, itu dalam keadaan takut juga sholatnya boleh nengok-nengok. Makanya uyut saya sholatnya nengok. Fatwa Siman namanya, bapaknya Kongsean. Jadi kalau sholat, soalnya apa? Zaman Belanda, kalau ada yang sholat ditembak palanya. Takut ada tentara Belanda lewat, makanya dia sholat. Allahu Akbar, nengok lagi, begitu. Itu dalam keadaan takut, ya. Bisa jadi
barang kita, nyawa kita, kehormatan kita, itu bentuk yang harus dipertahankan. Kalau menakutkan, sholatnya bisa sambil menghadap ke arah mana saja. Wa fi nafilati fis safar ala rahilati, dan dalam sholat sunnah dia dalam perjalanan di atas kendaraan. Nah, kalau sholat sunnah itu kita sholat menghadap kemana saja boleh. Naik bus, kita mau sholat sunnah, malam-malam kan kadang-kadang kita nggak bisa tidur di bus. Ya naik dari sini, habis asar atau habis zuhur, besok Bu Yaya sama Amin Nasrul mau ke Jawa Timur, jadi naik bus, naiknya jam 2, nanti kena waktu malam nggak bisa tidur, ya udah sholat sunnah. Wudunya nggak punya tayamum, jangan jok mobil, jangan dinding mobil, tayamum, sholat sunnah dah, menghadap mana saja boleh di atas kendaraan kita, di bus, di pesawat, di kereta api. Kalau sholat wajib, ya awal takbirnya harus menghadap kiblat kalau sholat wajib, walaupun di atas kendaraan. Setelah itu kendaraan bergerak arahnya lain lagi, udah nggak ada masalah, penting menghadap saat takbirnya menghadap kiblat. Faslun warkanu sholati samaniyata asyara ruknan. Adapun rukun sholat itu ada 18 rukun. An-niyatu, pertama niat. Niat itu tempatnya di hati. Kalau di lidah bukan niat, itu pengantar niat. Usolli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati adaan imaman lillahi ta'ala dan makmuman lillahi ta'ala, itu pengantar niat, bukan niat. Enggak pakai itu juga boleh. Cuman kalau saya pakai, kenapa? Supaya lebih mantap, karena kalau diantar niat mantap gitu. Saya bayangkan Bandung, kelihatan kan? Saya sebut Bandung nih, kelihatan Bandung. Pintu stasiun Bandung, maksud saya stasiun kereta api Bandung kelihatan tuh. Pintu sebelah barat, timur, semuanya kelihatan. Terbayang, oh di sana ada jajanan, ini kelihatan. Nah sama, dan usolli fardal maghribi salasa raka'atin, saya sebut, lidah saya melapatkannya, maka hati saya nanti ketika disentuh dengan hati maka sangat terasa sentuhannya. Tapi kalaupun tidak melafadzkan itu boleh saja. Itu teman-teman Muhammadiyah nggak apa-apa. Allahu Akbar, silakan aja. Ya silakan. Saya nggak akan salahkan Anda. Anda memang sesuai dengan kaidah al-niyatu lughatan al-qasdu. Niat itu kalau dari bahasa adalah artinya bermaksud. Ya, wa mahalluhal qalbu, tempatnya di dalam hati. Dimanapun kitab Syafi'i bilang begitu. Fathul Mu'in, Fathul Qarib sama. Itu Fathul Qarib kan? Ya, coba lihat mahalluhal qalbu kan? Iya. Wal qiyam ma'al qudrati, yang kedua berdiri, catatannya memang mampu. Kalau nggak mampu ya mau tiduran, mau duduk, mau miring, apa saja boleh. Ya, makanya kalau di Masjidil Haram kita masuk pintu gerbang Masjid Nabawi, Masjidil Haram, itu depan pintu utama itu berjejer kursi. Buat siapa? Buat mereka yang tidak bisa ruku normal. Buat mereka yang tidak bisa sujud normal. Ambil kursi, duduk dia. Bahkan ada space yang disiapkan untuk mereka yang memang berkebutuhan khusus. Ini blok mereka, disiapkan kursinya di situ ada. Nah kita masjid sampai sekarang belum ramah buat orang tua. Orang tua biar rasain apa. Orang tua siapkan masjid kursi di depan Ustaz Suhanda. Masjid Baitur Rahim, Baitur Rahman belum. Udah saya ingatkan berapa kali, beli kursi buat Ustaz Yusuf guru kita. Dia bisa sholat Jumat loh. Kalau dipakai kursi roda oleh anaknya, datang ke masjid, duduk pojok belah kiri atau belah kanan, bisa sholat Jumat, bisa. Ya, saya bilang anak cucu kan banyak, nggak diantar pakai kursi roda? Kan ada sepeda motor di masjidnya, nggak ada kursi. Nah, itu kesalahan masjid. Kalau masjid salah nggak? Masjid siapa? DKM-nya. Ya, makanya harus cerdas gitu loh, pinter. Nah di sini wal qiyam ma'al qudrah. Wa takbiratul ihram, yang ke berikutnya takbiratul ihram.
Kenapa dibilang takbiratul ihram? Karena setelah takbir itu yang lain selain bacaan salat dan gerak salat haram dilakukan. Wa qiraatul Fatihah yang berikutnya baca surat Al-Fatihah wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha, sedangkan bismillahirrahmanirrahim itu satu ayat dari surat Al-Fatihah. Nah, di sini ada nih ribet juga di tengah masyarakat baca basmalah, ada yang jahar, ada yang sir. Ada yang bismillahirrahmanirrahim, ada yang bismillahirrahmanirrahim. Gimana itu? Ya boleh, sah saja. Jadi kalau yang nggak kedengaran, ikut aja lah. Di Masjidil Haram, Masjid Nabawi nggak ada baca Fatihah dengan basmalah kan sekeras, nggak ada. Orang Bogor karena yang sholat berjamaah, emang kenapa Pak nggak sholat berjamaah di Masjidil Haram, nggak baca basmalah, begitu ngomongnya. Saya bilang, ya Allah Pak, rugi banget Bapak dari Bogor mau sholat dan maghrib berjamaah di Masjidil Haram kan pahalanya 200 apa 2.500.000 pahalanya didapat. Agak sholat di kamar doang sendirian, emang apa Pak? Kami imamnya kata nggak baca bismillah, baca Pak, cuman pelan gitu. Sir. Nah, kita di sini umumnya mazhab Syafi'i dibaca keras. Kenapa? Karena dia menghitung ayat basmalah itu bagian dari satu ayat daripada surat Al-Fatihah. Wa tumaninatu wa ruku dan ruku, wa tumaninatu fi dan diam tenang fi dalam ruku. Waraku wal i'tidalu bangun dari ruku, wal i'tidalu dan i'tidal berdiri tegak. I'tidal itu berdiri tegak. Wa tumanatu fi dan tenang sesaat di dalam i'tidal ataupun bangun dari ruku. I'tidal berdiri sebentar, ya, jangan langsung turun. Wa sujudu wa tumanatu fi dan sujud kemudian tumaninat diam sesaat di dalamnya. Wal julusu dan duduk baina sajdataini di antara dua sujud, wa tumaninat fi dan tenang diam fi dalam duduk di antara dua sujud, wal julusu al akhir dan duduk yang terakhir, wa tasyahhudu fi dan membaca tahiyat di dalam duduk yang terakhir. Jadi tahiyat akhir itu yang wajib. Wa sholatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam dan membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bihi dalam sujud dalam tahiyat akhir. Wa taslimatul ula dan memberi salam yang pertama, wa niyatul khuruj minas shalah yang berikutnya niat keluar dari salat, wa tartibul arkani ala ma dzakarnahu dan berurut-urutan rukun-rukun yang telah kita sebutkan di atas. Yang dibalik, baca surat dulu baru baca Fatihah. Nah, udah bukan rukun, dia duluan lagi. Ya, itu salah nanti. Ya, ruku dulu baru baca Fatihah, itu namanya nggak berurutan. Wa sunanu ada sunnah salat qabla dukhuli sebelum masuk. Fiha dalam salat syai'an ada dua macam, al-azan, pertama azan. Jadi kalaupun nggak azan nggak apa-apa, sunnah. Wal iqamah yang kedua qomat, nggak qomat pun nggak apa-apa. Pak ibu-ibu mah nggak disunahkan azan, qomat doang. Wa ba'da dukhul fiha dan setelah masuk dalam salat syai'an dua, at-tasyahudul awal pertama tahiyat awal, wal kunutu fi subhi yang kedua kunut membaca kunut dalam salat subuh, wa fil witri dan dalam salat witir fi nisfis tsani dalam bagian yang kedua min syahr Ramadan dari bulan Ramadan. Nah, di sini saya dikit korek korek dikit. Jadi tahiyat awal sunnah, kunut sunnah. Kemudian bersaudara sama muslim wajib. Nah, disitulah Buya Hamka sama Kiai Masykur Allah yarhamu dua-duanya. Buya Hamka kan ketua Muhammadiyah. Buya Kiai Masykur adalah ketua NU, tokoh NU yang sangat karismatik. Itu mertuanya Kiai Syukran Ma'mun. Masya Allah, sangat dihormati dan segani. Mantan ketua DPR MPR Kiai Masykur tuh, mantan ketua Hizbul Watan, ya, tentara dulu. Dia masih zamannya belum merdeka, ya, masih Hizbul Watan, masih tentara, belum ada namanya dulu. Jadi zamannya beliau itu dua tokoh yang hebat. Satu saat dia berangkat haji bersama-sama satu kapal laut. Buya Hamka ngimamin, nggak kunut, tapi Buya paham di belakang ada orang NU. Dia setelah
dari ruku bangun, dia dirinya agak lamaan dikit. Setelah ruku selesai, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi. Terus panjang dia doa setelah di i'tidalnya. Di belakang ngapain? Allahumma hadini fiman hadait wa afini fiman amait wa tawalan. Yang memang kunutan. Buya Hamka kasih waktu. Nah, saat Kiai masuk imamin sholat subuh kunutan, Kiai Buya Hamka enggak sujud dia. Kunut dia ikut amin. 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 Begitu Buya Hamka dan Kiai Maskur yang memang sunnah. Karena jadi dia menghormati dua-duanya tuh. Kiai Maskur menghormati Buya Hamka menghormati Kiai Maskur. Jadi jangan pada berantem ya. Ya, dengan teman-teman kita yang beragam lembaga swadaya organisasi keagamaannya. Ya biar akur. Kalau akur nanti kita bisa kemana-mana, banyak saudara. Tapi kalau nggak akur, saudara kita dikit. Wahai atuha, adapun sunat hayatnya khamsata asyara khaslatan, ada 15 macam. Raf'ul yadaini inda takbiratil ihram. Pertama, mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Makanya ada orang Afrika sholat Allahu Akbar, tangannya nggak diangkat dan tidak ditempatkan di dada, dia langsung masuk barisan Allahu Akbar. Ini aja, nggak gini, nggak ditaruh di sini. Itu orang sedeng apa? nggak apa-apa. Itu dilihat apa sunat hayat, apa sunat dikerjakan boleh nggak dikerjakan? Nggak apa-apa, tergantung. Apalagi kalau tangannya sakit, mengangkat kagak bisa, gitu. Allah Akbar, nggak usah diangkat tangannya. Kalau ada orang yang ngangkat tangan, kita bilang, oh lagi sakit kali tangannya, udah selesai. Kalau ada orang nggak puasa juga nggak usah ngomel, mungkin lagi sakit, kalau nggak stres dia, begitu. Atau lagi musafir, selesai kan? Jadi nggak ribut. Gitu. Wa inda ruku, ketika ruku, warab fi minhu, dan bangun dari ruku. Mau ruku kita angkat tangan, Allahu Akbar, turun. Bangun dari ruku angkat tangan. Kemudian wad'ul yamini ala shimal, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, itu juga sunnah hayat. Sekali lagi, kalaupun tidak diletakkan itu nggak apa-apa. Wa tawajjuhu, dan menghadap, membaca doa iftitah. Tawajjuh, doa iftitah itu sunnah. Dan bukan satu jenis doa iftitah, itu ada 7. Kita yang hafal cuma satu diajarin. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila, atau Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Itu teman-teman Muhammadiyah itu doang. Orang NU tadi doang. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Padahal 7 jenis. Ya, 7 macam. Kita hafal atu udah ribut. Orang yang baca lain udah kaget. Gara-gara cuma satu punyanya, harus banyak. Wal isti'adah, itu membaca isti'adah, membaca auzubillahi minasyaitonirrajim, wal jahru fi maudhi, dan mengeraskan suara pada tempatnya. Salat maghrib atau salat maghrib ya sekeras, maghrib bisa subuh. Kalau salat zuhur keras suaranya gimana? Ya nggak apa-apa, nggak batal salatnya, nggak apa-apa. Ya, karena sunnah kan mengeraskan suara. Atau salat isya nggak pakai suara di 2 rakaat pertama, dia tidak keraskan suaranya, boleh? Boleh. Nah, sekerasnya itu sunnah aja. Wal israr fi maudhi, dan memelankan suara pada tempatnya. Berarti kalau mengeraskan suara pada tempatnya, dia keraskan di tempat yang pelan, itu tidak batal karena sunnah. Ya, apalagi cuman lupa dia. Begitu kita selesai sholatnya tadi salah, apa? Imamnya salah, emang kenapa? Lah baca Fatihah sholat dur keras bener. Itu juga kena tidak paham. Jadi kalau kayak di sholat itu nanti kita tidak panik kalau tahu. Wa ta'min, dan membaca amin. Wa qiraatus surati ba'dal Fatihah, membaca surat setelah membaca surat Al-Fatihah, itu sunnah. Maka dalam sholat-sholat sunnah kita bisa lebih praktis, cepat. Fatihah langsung ruku. Ya. Sambil duduk juga boleh sholat sunnah dalam keadaan sehat, gak apa-apa. Saya sering itu lakukan. Pertama kali kau ngelihat saya, habis sakit ya Bi?
Enggak sakit. Emang kalau tadi sholatnya sambil duduk, ya sholat sunnah, Pan. Sholat wajib berdiri kalau mampu. Kalau sholat sunnah, walaupun mampu, kita berdiri, boleh sambil duduk. Gak apa-apa, habis sholat isya, saya langsung sholat sunnah 2 rakaat sama witir 1 rakaat, selesai. Gak bangun lagi. Allahu Akbar. Itu saya kerjakan, karena memang terasa capeknya di usia-usia tertentu. Sholat tarawih boleh duduk, Pak? Boleh. Boleh, apalagi capek banget, boleh. Jadi kita berduduk malu. Gak apa-apa, ya, gak apa-apa. Walaupun sehat, walaupun kuat, kita boleh duduk kalau sholat tarawih. Iya. Wa qira'atu surah ba'da wa takbiratu, dan takbiran beberapa takbiran endar raf'i wa khafdi, ya, ketika bangun dan ketika turun. Bangun dari ruku, turun sujud, bangun sujud, itu takbir, itu sunnah. Enggak baca, ya enggak apa-apa. Cuman kalau jadi imam kan enggak kedengeran. Wa qalu sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, dan bacaan sami Allah liman hamidah itu buat imam. Sami Allah liman hamidah, makmumnya jangan sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Itu bacaan makmumnya. Jadi setelah bangun dari ruku, imam baca sami Allah liman hamidah, kita jangan ikut sami Allah liman hamidah, kita baca apa? Rabbana lakal hamdu. Wa tasbih fi ruku'i wa sujud, membaca tasbih dalam ruku dan sujud. Sunnah, Bang. Ini ribut gara-gara subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ada wa bihamdinya jadi ribut. Saya bilang, kenapa sih ente? Itu bid'ah katanya. Yang Muhammadiyah bilang itu bid'ah. Karena Muhammadiyah, orang NU bilang itu kurang. Bilang Muhammadiyah kurang, dia itu kurang. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Dia enggak pakai wa bihamdi, kurang, itu kurang. Yang Muhammadiyah bilang bid'ah, saya bilang itu sunnah. Enggak dibaca? Enggak apa-apa. Ya jangan pada ribut. Ya. Makanya saya subhanallah kadang-kadang sedih kalau kita suka pada diangkat-angkat jadi ribut. Saya maunya akur-akur gitu. Yang kayak gitu biar akur, karena kalau kita akur kuat. Kalau kita sendiri-sendiri enggak kuat. Kemudian wawadul yadaini 'alal fakhidain fil julus. Kemudian meletakkan kedua tangan di atas 2 paha saat di dalam duduk. Yabsutul yusra, dia beberkan yang sebelah kiri, wa yaqbidul yumna, kemudian menggenggamkan yang sebelah kanan, ilal musabbihata, kecuali telunjuknya, fa innahu, maka sesungguhnya telunjuk orang tersebut yushiru, memberikan isyarat biha, dengan telunjuk, mutasyahidan, saat mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, itu diangkat jarinya. Jadi kalau belum tasyahud, belum baca asyhadu, belum, gak dari awal, kan ada teman-teman dari awal udah digoyang-goyang aja. Itu mazhab beda. Begitu dia tahiyat, dia duduk tahiyat langsung gini aja. Ya nggak apa-apa, silakan aja. Sebenarnya kalau dalam mazhab Syafi'i kita asyhadu alla, begitu at-tahiyatu mubarakatuh salatu terus baca selesai, kemudian asyhadu alla ilaha illallah, baru diangkat jarinya, menunjukkan Allah itu satu. Tadi teman-teman yang menggerakkan, Allah itu hayyun, Allah itu maha hidup. Nggak apa-apa, makanya kan ada dalil dua-duanya. Kalau yang begini nggak gerak-gerak, Allah itu satu. Kalau yang tadi Allah hayyun, Allah ahad. Nah, jadi kan selesai itu. Oke, nggak ada masalah, ya. Jadi jangan sampai gara-gara gerak gak mau sholat berimam dengan dia. Berimam, dia yang bertanggung jawab, kita makmum nanti masuk surganya duluan, imam belakangan, tapi tempatnya udah ada. Udah dikasih kursi duluan. Kalau benar, kalau nggak benar bisa repot. Kemudian wal iftiras fi jamil jalasat, duduk iftiras di semua dudukan, wa tawarruk fil jalsatil akhirah, dan duduk tawaruk di duduk yang terakhir. Ini iftiras, saya lihat masih banyak yang keliru. Duduk iftiras begini, ya, ini duduk iftiras tahiyat awal. Kalau tahiyat akhir gini. Kemudian kalau semua dudukan yang ada setelah sujud, Allahu Akbar, ini iftiras.
Kalau saat sujud, jari-jari kakinya begini nempel. Jangan begini. Kecuali yang sakit. Ya, jarinya sakit. Kalau enggak sakit, normal harus kayak gini. Semua jarinya menyentuh bumi Allah. Ya, itu iftirosh dan tawaruk bedanya di situ. Kemudian itu dalam kondisi sehat wal afiat ya, dalam kondisi sakit yang dipaksakan jarinya sakit atau tidak bisa lagi, malah selonjoran tuh sholatnya. Selonjoran. Wa taslimatus tsaniyah, yang kedua adalah salam yang kedua, yang terakhir salam yang kedua itu juga sunnah dalam sholat kita. Baru jam 10 kurang 20 menit tadi malam, jam 10 kurang 10 kita tutup. Besok lebih cepat lagi karena besok tarawihnya dari 11. Besok kita simulasikan lagi yang 11. Setelah itu saya serahkan ke teman-teman majelis guru dan bisa juga anak-anak kita nanti sudah bisa nyoba ngimami sholat tarawihnya. Wal mar'atu, adapun ibu-ibu tukhalifur rajula, membedakan, berbeda orang laki-laki khamsati asya dalam 5 catatan. Farrajulu, adapun orang laki yujafi mirfaqaihi, merenggangkan 2 sikutnya, anjanbai dari 2 lambungnya, wa yuqillu batnahu, dan merenggangkan perutnya, an fakhizaihi, dari 2 pahanya, fir ruku, dalam ruku wa sujud dan sujud. Wa yadhharu fi maudil jahri, dan mengeraskan suara yang bapak-bapak di tempat yang jahar. Wa idza nabau syai'un fi salati sabbaha, kalau ada kelupaan dalam salat, ada sesuatu yang menimpa kepada seorang laki-laki dalam salat, kelupaan, salah baca atau salah ruku, dan itu dia ditasbihkan, subhanallah. Wa auratul rajuli ma baina surratihi wa raqbatihi, dan auratnya orang laki-laki di antara pusat dan kedua lututnya. Itu buat yang bapak-bapak. Wal mar'atu, adapun ibu-ibu, tadummu ba'daha ila ba'din, merapatkan antara satu dengan antara sebagian dengan sebagian yang lain. Wa tankhafidu, dan memelankan sautaha, suaranya, bihadratir rijal, di depan bapak-bapak al-ajanib yang bukan mahram. Wa idza nabaha syai'un fis salah safaqat, kalau terjadi atau menimpa kepada ibu-ibu syai'un, sesuatu kelupaan, fis salah, dalam salat, safaqat, maka dia menepuk tangan. Wa jami badanil khurrati auratun illa wajhaha wa kafaiha, semua badannya ibu-ibu yang merdeka itu aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Wal amatu karrajuli, sedangkan budak seperti laki-laki. Nah, ini tentu dalam mazhab Syafi'i ya. Jadi dalam saat ruku ibu-ibu tangannya tidak merenggang gini, tapi begini, merapat, ya, agak menyangga dadanya, ya. Kalau bapak-bapak kan renggang, kalau ibu-ibu agak merapat, dan di paha saat sujud juga demikian, merapat. Tapi itu banyak diklaim oleh teman-teman yang belakangan ini muncul, ya, seperti teman-teman Salafi. Nggak ada masalah lah, itu nggak ada catatannya. Ya, Imam Syafi'i saya pikir lebih tua lah ilmunya ketimbang mereka yang baru kuliah 4 tahun pulang terus baca kitab hadisnya belum tuntas gitu. Hanya dia sudah kadang-kadang menyalahkan orang-orang tua yang sudah lebih dulu mengkaji dan mempelajari hadis-hadisnya. Tapi saya tetap menghargai dan menghormati mereka. Ya silakan kalau Anda mau berpendapat seperti itu, tapi jangan menyalahkan orang yang sudah dengan kitab dan rujukannya, dengan narasi-narasi yang kadang-kadang menyalahkan dan membid'ahkan, ya.
Faslun walladzi yubtilus salata ahada asyara syai'an. Yang membatalkan salat itu ada 11 perkara. Al-kalamul amdu, sengaja bicara. Wal amalul katsir, gerak yang banyak. Wal hadasu, hadas berhadas. Hadas kecil ataupun hadas besar. Wa hudusun najasa, munculnya najis. Muncul najis itu apa? Ya seperti bubu haid, saat sholat muncul haidnya, batal sholatnya. Wan kisyaful aurati, dan terbuka auratnya. Wa taghyirun niyati, dan berubah niatnya. Wa istidbaru qiblati, membelakang kiblat dalam kondisi normal. Wal aqlu wa syurbu, makan dan minum. Wal qahqahatu, dan tertawa terbahak-bahak. Kalau senyum enggak batal. Ya, kalau sampai ketawa terbahak-bahak itu batal. Wariddatu, dan murtad. Faslun, pasal ini pada menyatakan waraka'ata al-faraid, waraka'atul faraidi sab'ata syara rak'atan. Rakaat-rakaat salat fardu ada 17 rakaat. Fiha arba'un wa salasuna sajdatan, di dalam 17 rakaat ada 34 sujudan. Wa arba'un wa tis'una takbiratan, ada 94 takbiran. Wa tasbih wa tis'u tasyahudatan, ada 7 kali tasyahud tahiyat. Wa asyru taslimat, ada 10 salam. Wa mi'atun wa salasuna khamsuna tasbihatan, ada 153 tasbih. Wa jumlatul arkani fis salati mi'atun wa sittatun wa ishruna ruknan. Adapun jumlah rukunnya dalam salat itu ada 126 rukun. Fi subhi salasuna ruknan, dalam salat subuh ada 30 rukun. Wa fil maghribi isnani wa arba'una ruknan, dalam salat maghrib ada 42 rukun. Wa fil rubaiyati arba'ata wa arba'atun wa khamsuna ruknan, dalam salat yang 4 rakaat ada 54 rukun. Wa man ajaza 'anil qiyam fil faridati shalla jalisan. Siapa orang yang tidak bisa alias lemah berdiri dalam salat wajib, shalla jalisan, silakan duduk salat sambil duduk. Wa man ajaza 'anil julus shalla muttaji'an. Siapa yang tidak mampu salat dalam keadaan duduk, silakan salat sambil celentang atau miring. Muttaji' miring, bisa celentang dan seterusnya. Faslun wal matruku minas sholati salah satu asya. Yang ketinggalan dalam sholat itu ada 3 macam. Fardun, pertama yang wajib. Wa sunnatun, kedua yang sunnah. Wa hayatun, yang kedua sunat hayat. Fal fardu, adapun yang fardu, la yanubu anhu sujudu sahwi, tidak bisa digantikan dari yang lupa dari yang fardu lewat sujud sahwi. Bal in dzakarahu wa zamanu qaribun atabihi. Bahkan kalau dia ingat sementara waktunya belum jauh, maka dia harus mengulang kembali mengerjakan rukun yang ketinggalan. Misalnya apa? Misalnya dia baru takbir langsung ruku, belum baca Fatihah, ruku balik lagi. Tapi kalau udah sujud itu tidak dianggap rakaat itu. Jadi otomatis nanti mengulang untuk rakaat yang tadi tidak ada Fatihahnya. Tapi kalau dia sudah baru sampai ruku, ingat belum baca Fatihah, balik lagi baca Fatihah, nanti rakaat itu tetap jadi. Wabana alaih, dan dia lanjutkan wa sajada lisahwi, nanti di ujungnya sujud sahwi. Misalnya lupa ruku langsung sujud, balik lagi sujud dulu, ruku dulu, nanti selesai di akhir sebelum salam sujud sahwi. Setelah sujud sahwi baru kita salam. Wa sunnatu, yang kedua sunnah, la ya'udu ilaiha, tidak perlu kembali kepada yang sunnah. Sujud tahiyat awal, lupa, udah bangun, udah baca Fatihah, balik lagi belum tahiyat awal. Jangan, udah lanjutkan aja rakaat keduanya, rakaat ketiganya tanpa tahiyat awal. Itu sunnah. Sama kunut juga udah turun sujud, balik lagi untuk baca kunut, nggak usah. Walaupun mazhab Syafi'i, apalagi mazhab yang lain nggak disunahkan, ya.
ba'da talabusi bil fardi, setelah kelewatan dengan yang fardu, lakinnahu yasjudu li sahwi anha, akan tetapi dianjurkan untuk sujud sahwi. Andai kata enggak sujud sahwi pun tidak batal salatnya. Misalnya kelupaan tahiyat awal, kemudian udah salam, udah selesai, udah bangun, oh tadi enggak sujud sahwi ya, gak usah balik lagi. Gak usah balik lagi. Wal hayatu la ya'udu illa sunat hayat, tidak perlu kembali kepadanya. Ba'da tarkiha, setelah ditinggalkannya. Wala yasjudu li sahwi, dan tidak perlu sujud sahwi anha, dari yang kelupaan dari sunat hayat. Wa idza syakka fi adadi ma atabihi min rakaat bana 'alal yaqin. Kalau dia ragu-ragu dalam jumlah apa yang telah dia lakukan dari jumlah rakaat, maka dia bangun di atas yang paling dia yakini, wa huwa al-aqall, yaitu yang paling sedikit. Kalau salat ragu-ragu antara 2 dan 1, bilang 1. Kalau sholat ragu-ragu antara 3 dan 2, bilang 2. Kalau sholat antara 3 dan 4, ragu-ragu, ambil 3. Wasaja dari sahwi, nanti di ujungnya sujud sahwi. Wa sujud sahwi sunatun, sujud sahwi juga sunnah. Wa mahalhu, tempatnya qabla salam, sebelum salam. Faslun wa khamsu ataqatin la yusalla fiha ila akhirih. Wallahu a'lam bishawab. Dah, insyaallah. Kalau ada pertanyaan silakan, kalau nggak ada segera kita tutup. Baik, kita ucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.